Shalom saudara, menurut saudara, siapa orang paling kaya? Siapa orang terkaya? Apakah orang yang punya banyak perusahaan, banyak aset, atau orang yang punya banyak uang di tabungan, atau orang yang seperti apa? Apa ukuran kekayaan menurut kita dari kata Alkitab? Saudara, suatu kali seorang petugas pajak pergi berjumpa dengan seorang pendeta yang hidup sederhana. Lalu dia berkata kepada pendeta itu, "Pak Pendeta, saya ke sini untuk menaksir nilai harta Bapak untuk urusan perpajakan." Lalu pendeta itu tiba-tiba berkata kepada petugas pajak ini, "Saya memang orang paling kaya. Saya punya aset dan harta yang tidak terlihat, tapi semuanya tersedia, tersimpan di bank yang tidak mungkin pernah bisa habis, tidak mungkin pernah bisa hancur." Lalu kemudian petugas pajak itu mengambil alat tulis dan uh, kertas untuk mencoba menulis apa yang menjadi harta kekayaan pendeta ini. Lalu dia bertanya, "Pak, bisa tolong jelaskan apa saja yang Bapak punya?" Lalu pendeta ini menjawab, "Pertama, saya memiliki seorang juru selamat yang membeli untuk saya hidup kekal dan memberikan jaminan satu tempat di sorga, dan saat ini dia sementara mempersiapkan sorga buat saya." Lalu petugas pajak ini bilang, itu kan nanti. Lalu apa yang Bapak punya di bumi? Dia bilang apa? "Saya punya seorang istri yang saleh dan murah hati. Bukankah Alkitab berkata, istri yang cakap adalah permata. Istri yang cakap itu tidak ada yang bisa mendapatkannya. Dia seperti lebih berharga dari permata." Oke, apalagi yang Bapak punya? "Saya punya anak-anak yang tak kutuan, sehat. Apalagi? Saya punya hati yang bahagia, yang memampukan saya untuk hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam sukacita tiap-tiap hari. Ada lagi?" "Udah, saya nggak punya apa-apa. Itu yang saya punya." Lalu petugas pajak ini dengan tidak menulis apa-apa, dia mengambil kertas yang tadi, pena alat tulis yang tadi, dia masukin kembali di tas. Lalu dia bilang sama pendeta ini, "Bapak sungguh orang yang sangat kaya, tapi kekayaan Bapak tidak mungkin kena pajak." Saudara, siapapun saya dan saudara, di dalam Kristus, yang memiliki Kristus, kita memiliki segala sesuatu. Sebab Alkitab berkata apa? Ia yang kaya rela menjadi miskin supaya lewat kemiskinannya itu kita beroleh kekayaan dalam segala sesuatu. Saudara tahu, tidak semua hal bisa kita beli dengan uang. Sebanyak harta apapun kita, sebanyak aset apapun, sebanyak uang apapun, tidak bisa kita beli apa yang menjadi sumber damai sejahtera, sumber kebahagiaan, sumber sukacita, bahkan surga. Tapi Alkitab berkata, ia yang mati di kayu salib. Waktu dia mati di kayu salib, dia membeli dan membayar lunas pengampunan dosa kita. Dan lewat pengampunan dosa itu, kita beroleh tempat di surga. Uang sebanyak apapun tidak akan bisa beli pengampunan dosa, tidak bisa memberikan tempat kita di surga. Lewat matinya di salib, dia memberikan kita damai sejahtera, dia memberikan kita sukacita, dia memberikan kita ketenangan jiwa. Tidak ada harta sebanyak apapun yang mampu memberi jaminan kepastian damai sejahtera, sukacita, dan ketenangan. Karena itu kita bersyukur bahwa di dalam Kristus sebagai anak Allah, kita ada ahli waris kerajaan Allah dan berhak menikmati berkat surga masa depan dan hidup dalam damai sejahtera, sukacita, dan berkat-berkat surgawi masa kini.